Shalom, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan, kita boleh sama-sama bertemu di tempat di PD Zoom ini ya. Hari firman yang hari ini yang Tuhan mau sampaikan buat kita di tempat ini, kita langsung buka di Kejadian 37. Jadi Kejadian 37 langsung kita buka, kita sama-sama belajar, kenal siapa Tuhan yang kita sembah ini, kita sama-sama belajar untuk mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan ya. Jadi firman yang Tuhan ingin sampaikan saat ini buat kita di tempat ini semua, di Kejadian 37, 1 sampai 11. Ini yang Tuhan ingin sampaikan. Ya, Kejadian 37 ini cerita awal dari Yusuf. Pertama kali bagaimana Tuhan kasih visi misi terhadap seorang yang anak muda ini yang masih berumur 17 tahun. Saya akan mengartikan dulu. Mimpi, apakah mimpi itu ya? Apa arti mimpi? Saya akan mengartikan dulu arti mimpi, terus akan lanjut apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita di tempat ini. Jadi mimpi itu seringkali menjadi sarana Allah menuntun kita. Kenapa kok saya katakan mimpi seringkali menjadi sarana Allah menuntun kita? Karena Yusuf bermimpi hari depan, bermimpi visi misi yang dia dapatkan dari mimpi dia. Jadi mimpi ini seringkali menjadi sarana Allah menuntun kita. Mimpi juga yang bersumber dari Allah, yang visi yang Tuhan kasihkan buat kita di tempat ini semua adalah visi yang tersamar. Kenapa kok saya katakan tersamar? Karena belum jelas mau ke arah mana. Sedangkan kalau kita bermimpi, kita pasti melihat suatu mimpi yang indah. Kalau itu visi misi Tuhan kasih. Pasti. Tapi kita nggak tahu mau melangkah kemana kaki kita. Kalau Tuhan kasih visi misi itu sama Yusuf. Mungkinkah yang Yusuf lihat saat seberkas gandum itu diikat, terus berkas gandum saudaranya bisa memberikan hormat sama berkas gandum dia? Kan nggak mungkin. Dari mana mimpi itu? Padahal ya Yusuf masih berumur 17 tahun. Yusuf bukan seorang pemimpin. Dia adalah anak paling kecil dari belakang nomor 2. Yusuf masih punya seorang adik lagi. Nggak mungkin kan? Jadi kadang mimpi yang Tuhan berikan ini adalah mimpi yang tersamarkan. Mimpi yang kita belum mengerti jelas apa yang Tuhan ingin maksudkan terhadap mimpi itu, terhadap kehidupan kita di tempat ini. Jadi visi yang tersamarkan ini, tapi namun pasti akan terjadi bila kita berjalan dengan relnya Tuhan. Masuk dalam relnya, jalannya Tuhan. Kenapa kok saya katakan hari ini seperti ini? Sebetulnya firman hari ini kesambungan dari penggenapan janji Tuhan buat orang Bekasi. Jadi ini firman ini ada sambungannya dengan penggenapan janji Tuhan atas orang Bekasi. Tuhan tidak mau orang-orang yang ada di tempat ini hari ini ketinggalan menerima janji Tuhan. Ini yang mau Tuhan katakan sebetulnya di Kejadian 37 untuk kita semua di tempat ini. Tetapi mimpi yang dimiliki seseorang, benar nggak itu mimpi datang daripada Tuhan? Kadang kita ini kan manusia daging ya, kita bingung. Saat kita mimpi bagus tapi nggak pernah terjadi. Saat mimpi buruk itu kenapa terjadi? Apakah itu mimpi juga datang daripada Tuhan? Saya katakan, kalau mimpi buruk atau mimpi baik, kalau buruk itu bukan datang daripada Tuhan. Kenapa kok saya katakan bukan datang daripada Tuhan? Karena mimpi buruk itu kadang mencuri damai sejahtera kita. Tuhan datang memberikan damai sejahtera. Tuhan datang bukan mencuri damai sejahtera kita, tapi memberikan damai sejahtera. Kalau mimpi itu baik, memberikan damai sejahtera buat kita, berarti kita harus tanya dengan firman, apa yang ingin Tuhan sampaikan buat kita. Pasti ada artinya setiap mimpi yang datang dari Tuhan. Tetapi mimpi yang datang daripada Tuhan itu ada syaratnya. Saudara-saudara, apa syaratnya? Syaratnya ya, mimpi yang datang dari Tuhan itu mimpi yang tidak bertentangan dengan kebenaran. Nah ini, mimpi yang tidak bertentangan dari kebenaran. Kalau mimpi buruk dan mencuri damai sejahtera kita, itu berarti bukan daripada Tuhan. Kenapa kok saya katakan itu? Karena yang mencuri damai sejahtera kita hanya iblis. Karena iblis datang mencuri dan membinasakan. Tuhan enggak. Tuhan datang memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Jadi, mimpi juga memiliki syarat kalau datang daripada Tuhan. Mimpi tidak bertentangan dengan kebenaran
Kebenaran ini apa? Firman Tuhan. Mimpi atau visi yang Tuhan berikan melalui mimpi, semua untuk memuliakan Tuhan. Jadi mimpi yang Tuhan berikan itu bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Saat kita dikasih mimpi atau saat kita dikasih visi sama Tuhan. Tetapi itu semua dibuat untuk sama Tuhan untuk membuat kesejahteraan buat umat pilihan Tuhan. Kesejahteraan bersama ya, bukan kesejahteraan karena kepentingan kita sendiri hari ini. Karena kita tahu dalam cerita si Yusuf ini, Yusuf sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi tangan kanan bangsa Mesir. Kenapa kok saya katakan itu? Karena kita sudah semua pasti sudah membaca. Karena setelah itu apa yang terjadi saat Yusuf diangkat? Terjadilah yang melanda apa? Kelaparan yang dahsyat. Kelaparan yang dahsyat itu terjadi di tanah Kanaan juga, tempat Yakub tinggal. Kalau saat itu semua terjadi, kalau Tuhan tidak persiapkan dulu Yusuf berangkat ke tanah Mesir, maka semua orang yang di tanah Kanaan, orang pilihan Tuhan, bangsa Israel, semua akan musnah, semua akan mati. Maka Tuhan siapkan itu. Seringkali kita berpikir, mungkinkah kita sampai pada mimpi kita atau visi yang Tuhan berikan atau impian yang hari-hari ini kita punya semua. Mungkin saya juga punya impian, sama seperti saudara juga punya impian. Mungkinkah kita bisa sampai dengan impian itu? Saya cuma mau katakan, semua pasti bisa. Asal kita berjalan dengan Tuhan dan jangan lihat hasil. Karena apa yang kita kerjakan hari-hari ini semua harus seturut firman. Kalau semua seturut firman, pasti hasilnya baik. Tetapi kalau kita kerjakan seturut firman, kita juga tidak bisa berbicara proses yang instan. Yusuf mau jadi seorang raja. Yusuf menjadi tangan kanan dari seorang raja besar di Mesir. Tetapi dia juga harus mengalami proses di mana dia harus dimusuhi saudaranya, bahkan dia dibuang di sumur, bahkan dia harus dijual, bahkan dia juga harus menjadi budak. Juga dia harus masuk ke penjara karena bermasalah dengan istri Potifar. Semua itu harus dialami. Sama seperti kita hari-hari ini juga mengalami proses yang tidak enak sebelum kita sampai pada mimpi itu. Mimpi yang menjadi kenyataan, mimpi yang Tuhan ubahkan menjadi kenyataan yang akhirnya kita bisa menikmati. Karena setiap proses ini baik untuk kita semua menjadikan seorang karakter yang luar biasa. Yusuf punya karakter yang luar biasa, saudara-saudara. Kenapa kok saya katakan karakter yang luar biasa? Saat usia 17 tahun, dia sudah mengalami penderitaan di mana dia harus dibuang di sumur yang nggak berair sama saudaranya sendiri. Bahkan nyawanya juga terancam untuk mau juga dibunuh. Akhirnya saudaranya memutuskan dia harus dijual di Mesir. Dia harus meninggalkan keluarganya. Di mana Yusuf ini kalau kita baca di ayat Kejadian 37, dia mengalami zona nyaman. Zona nyaman yang gimana? Ayahnya Yakub ini sayang banget sama dia. Bahkan dia diberikan jubah yang bagus banget daripada saudaranya. Dia menerima perlakuan yang istimewa daripada saudara-saudaranya yang lain. Dia harus meninggalkan zona nyaman ini untuk menjalani proses. Dan Tuhan sedang mempersiapkan dia untuk berjalan, untuk menerima janji Tuhan. Untuk dia menikmati janji Tuhan pada usia umur 40, kalau nggak salah, waktu itu, Yusuf. Jadi ini hanya yang saya jelaskan di Kejadian 37. Kita langsung masuk apa yang Tuhan mau maksud dalam firman ini. Jadi firman ini hari ini akan saya berikan tema tetap teguh di dalam janji Tuhan. Ayo, tetap teguh di dalam janji Tuhan. Firman hari ini saya berikan judul ini, tetap teguh di dalam janji Tuhan. Kenapa kok saya katakan tetap teguh di janji Tuhan? Saya sudah katakan di kemarin, ada penggenapan janji. Ada penggenapan janji untuk orang Bekasi. Hari ini Tuhan tidak mau kita semua di tempat ini ketinggalan untuk menerima janji Tuhan. Tidak ada satupun yang hari ini terlewatkan di hadapan Tuhan. Siapapun kita di tempat ini. Tetap teguh
di dalam janji Tuhan. Ini Tuhan ingatkan lagi. Karena apa? Hari ini Tuhan mungkin katakan, sebentar lagi anakku waktunya. Jadi tetap teguh dalam janji Tuhan ini. Tidak goyah di dalam situasi apapun. Tetap percaya, tetap pegang firman. Tidak goyah di dalam situasi apapun, tetap percaya dan pegang firman Tuhan. Tetap teguh dalam janji Tuhan, sama di 1 Korintus 15. Kalau kita buka di 1 Korintus 15, yuk kita buka ya, kita lihat di 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Yang Tuhan mau katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Ayo, kita semua mungkin hari ini sudah berjalan, sudah setengah jalan, mungkin ada yang sudah 3/4 jalan, mungkin ada yang sudah hampir mau selesai. Tapi kalau kita hari ini lepas dari semuanya, kita nggak akan pernah terima janji Tuhan. Tetap teguh di dalam janji Tuhan. Berarti ada janji di situ, ada di depan ada penggenapan yang Tuhan mau berikan. Jangan melihat keadaan. Jangan melihat segala sesuatu apapun yang terjadi di depan. Karena gini, seringkali apa yang membuat iman kita ini kadang-kadang tidak percaya, atau kita menjadi seorang Kristen yang sudah tidak percaya lagi sama Tuhan. Saya cuma mau katakan, karena kita tahu bahwa ketidakpastian di dalam kehidupan kita itulah sebetulnya hal utama yang menjadi pembunuh dalam iman percaya kita. Kenapa? Tidak ada kepastian. Kita merasa kita sudah maksimal ikut Tuhan. Maksimal, bahkan 100%. Kita yang merasa ya. Kita yang menilai diri kita sendiri merasa sudah ikut Tuhan maksimal. Tapi hari ini, karena ketidakpastian itu, apa yang kita lihat di depan, itu yang akhirnya membunuh iman percaya kita. Tetap teguh di dalam janji Tuhan ini, butuh kesabaran. Tetap teguh di dalam janji Tuhan ini, butuh prinsip, butuh sesuatu yang harus kuat. Akar kita nih harus kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan mau kita semua ini punya iman yang murni. Karena kita harus percaya Tuhan yang kita sembah ini bukan Tuhan yang murahan, saudara-saudara. Tapi Tuhan yang luar biasa yang kita sembah ini. Kalau Tuhan itu mudah sebetulnya memberkati kita. Mudah membalikan tangan untuk memberkati kita. Tetapi masalahnya kalau kita mudah diberkati Tuhan, terus kalau ada permasalahan, bagaimana dengan karakter kita masing-masing di tempat ini? Pasti karakter kita ini bukan karakter yang tahan banding. Karakter kita ini pasti karakter yang ya seperti anak-anak, kalau nggak diberi pasti nangis. Tapi hari ini Tuhan mau karakter kita ini karakter yang luar biasa. Karakter di mana kita akan menikmati janji Tuhan, tapi karakter kita ini karakter yang kuat, karakter yang bisa berdampak untuk sekitarnya. Karena apa? Karena janji Tuhan di depan itu besar atas kehidupan kita di tempat ini. Kalau kita tidak bisa meraih janji Tuhan ini, dengan perubahan karakter yang dalam kehidupan kita, nanti ke depan akan lebih lagi ya, lebih susah buat kita. Makanya di 1 Korintus 15 ayat 58, jeripaya kita, persekutuan kita dengan Tuhan, jeripayamu tidak pernah sia-sia. Karena kalau Tuhan pulihkan kita hari ini, Tuhan juga pasti ubah karakter kita. Kita pasti akan dipoles dengan karakter yang luar biasa. Ya, ayo, dalam ketidakpastian ini, saat kita menantikan janji Tuhan, kita harus tetap setia, berdiri teguh dengan janji Tuhan. Karena kita harus yakin, di depan itu ada janji. Ini firman bersambung dari firman yang kemarin. Tuhan mau katakan, jangan patah semangat. Jangan letih, di depan tuh ada janjiku. Ayo, cepat kerjakan. Karena Tuhan tidak mau kita semua di tempat ini ketinggalan. Atau ada yang terlewatkan. Semua harus menerima janji Tuhan. Karena Tuhan kita ini Tuhan yang luar biasa. Ya, kita langsung masuk ke poin.
bagaimana kita bisa berjalan di dalam janji Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita tetap teguh di dalam janji Tuhan atau berjalan dalam janji Tuhan. Ini pertama, berdiri teguh dengan prinsip kebenaran Tuhan. Kenapa kok saya katakan harus berdiri teguh dengan prinsip kebenaran Tuhan? Di Kejadian 37 ayat 2, itu menceritakan si Yusuf bercerita pada ayahnya kejahatan saudara-saudaranya. Riwayat keturunan Yakub dan Yusuf tak kala itu berumur 17 tahun yang jadi masih muda dan biasanya mengembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya, anak Bilha dan Silpa. Kedua istri ayahnya dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya tentang kejahatan saudara-saudaranya. Berdiri teguh dengan prinsip kebenaran. Jadi Yusuf ini harus jadi orang yang beda dengan saudara-saudaranya. Dia tidak ada kompromi dengan kejahatan saudara-saudaranya. Bukan karena dia cari muka loh sama ayahnya. Enggak. Anak umur 17 tahun itu biasa bisa mengambil keputusan sendiri. Dan biasanya keputusan anak umur 17 tahun pasti ikut. Kalau temannya atau saudaranya melakukan hal yang enggak baik, dia pasti ikut. Karena apa? Yang besar pasti jadi teladan untuk yang kecil. Tapi Yusuf ini beda. Dia tetap berdiri teguh dengan prinsip kebenaran Tuhan. Dia enggak mau ada kompromi. Maka itu Tuhan pilih dia untuk membawa bangsa Israel, saudaranya, nggak mati kelaparan. Karena dia akan menjadi orang besar di Mesir nanti ketika itu. Berdiri teguh dengan prinsip kebenaran Tuhan. Yusuf tidak terseret dengan kebiasaan buruk saudaranya. Dia tetap melakukan apa yang dipandang dia benar. Karena pasti papanya seorang Yakub, seorang yang luar biasa, pasti akan mengajarkan prinsip kebenaran. Tapi pada anak itu umur 17 tahun atau lebih, dia bisa mau memilih melakukan kebenaran atau ikut dunia. Tapi Yusuf enggak. Yusuf tetap melakukan prinsip kebenaran. Kebenaran apa yang dia lakukan? Kebenaran Tuhan. Dia enggak mau seperti saudara-saudaranya. Dia mau hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kita langsung ke poin 2. Poin 2, hubungan dengan sesama. Hubungan sesama ini ayat 37 sampai 34. Ini kan bercerita ayat 3, 37, ayat 3 dan 4 ini bercerita gimana ayahnya lebih sayang pada Yusuf, gimana saudara-saudaranya membenci. Kenapa? Kok tetap teguh berdiri di dalam janji Tuhan, butuh namanya hubungan dengan sesama. Karena gini, saudara-saudara, untuk meraih mimpi atau meraih visi misi Tuhan, kita tidak bisa berjalan sendiri. Ada yang namanya proses dalam kehidupan kita. Proses di mana orang yang menjengkelkan, orang yang menyakiti kita, ada di dalam proses kita. Kita tidak pernah tahu hari ini orang yang menjengkelkan atau orang yang menyakiti kita, mereka yang Tuhan sengaja kirim buat kita untuk mengantar kita masuk di mana namanya janji Tuhan itu digenapi. Kenapa saya katakan itu? Yusuf, dia sangat dibenci saudaranya. Bahkan dia dicelakai, bahkan dia difitnah, bahkan dia dimarahi mungkin. Dibuang di sumur. Tapi Yusuf bisa ambil tindakan. Dia bisa membenci saudaranya. Dia bisa lakukan itu. Karena saudaranya mencelakainya. Karena saudaranya membawa dia keluar dari zona nyaman dalam keluarganya. Tetapi melalui perbuatan saudaranya ini, Yusuf bisa melihat yang selama ini Tuhan kasih mimpi sama dia. Dia bisa dapat mimpi itu menjadi kenyataan. Dia menjadi seorang nomor 2 di Mesir, orang yang berpengaruh. Kalau saudaranya waktu itu nggak berbuat jahat seperti dia, nggak berbuat jahat terhadap Yusuf, apa hari itu Yusuf akan jadi orang nomor 2 di Mesir? Nggak mungkin. Nggak mungkin, saudara-saudara. Hari ini, seringkali kita diproses dengan orang yang menyakitkan kita. Seringkali kita diproses dengan orang yang membawa kita luka yang dalam. Kita seringkali diproses dengan orang-orang yang menyebalkan, bukan orang yang enak. Tapi ingatlah, bahwa orang-orang yang menyebalkan itu, orang-orang yang nggak membuat kita nggak nyaman, bahkan keadaan yang nggak nyaman ini, sedang mengantar kita melihat mimpi kita menjadi kenyataan. Tuhan kirim orang-orang yang menyebalkan. Tuhan juga
kadang kita juga menghadapi situasi yang tidak enak. Proses kita tidak enak. Tuhan izinkan semua itu terjadi atas kehidupan kita. Bukan Tuhan tidak sayang. Tapi melalui orang yang menyebalkan itu, melalui proses kita, melalui situasi yang tidak menentu ini, sebetulnya Tuhan sedang mengantar kita untuk melihat janjinya, menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Seringkali kita komplain, seringkali kita protes, kenapa ini dan itu Tuhan? Karena Tuhan, sebetulnya kita tidak perlu komplain dan protes, kenapa? Karena proses, keadaan yang tidak pasti, orang-orang yang menyebalkan, itu bagian untuk mengantar kita menerima janji Tuhan. Itu adalah satu paket yang nggak mungkin bisa kita lewati, saudara-saudara. Itu harus satu paket yang harus kita jalankan, harus kita jalani. Bukan dengan persungutan loh, tapi dengan ucapan syukur. Itu akan mengantar kita menikmati janji Tuhan. Sama seperti Yusuf. Menghadapi tidak kepastian saat dia dijual ke Mesir, nggak tahu dia jadi budak siapa, tapi Tuhan bisa hantar. Dia bekerja di tempatnya Tante Potifar, dia bisa kerja di tempat itu. Dan tuannya menguasakan seluruh rumahnya kecuali istrinya. Karena kesalahan dari istri dari Potifar ini, akhirnya dia masuk ke penjara. Dia ketemu juru minum, juru makanan. Akhirnya dia keluar. Karena apa? Mengartikan mimpi baginda. Orang apa? Raja Mesir itu. Dia jadi orang nomor 2. Dia mengalami proses yang tidak enak. Hari ini kita sama, kita juga mengalami proses yang tidak enak. Tapi kita tidak pernah sadar. Kita merasa Tuhan tidak adil atas kehidupan kita. Tapi ingatlah, proses yang tidak enak, orang yang menyebalkan, sedang mengantar kita menikmati janji Tuhan. Karena Tuhan pasti bawa kita lebih dari pemenang. Ya, poin ketiga, langsung saya cuma mau katakan, tetap setia. Karena kesetiaan ini mahal. Seringkali ketidakpastian pembunuh iman, ini yang saya katakan. Karena apa? Karena kalau kita tidak setia dengan proses kita mengeluh terus, kita akhirnya tidak bisa berjalan dengan kemenangan. Karena yang mau saya katakan di Yosua 1 ayat 7. Kalau kita mau baca Yosua 1 ayat 7. Ya, kita buka dulu ya. Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Kuat dan teguhkan hati kita saat ini. Ini yang Tuhan pesankan. Kuat dan teguhkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Jalani ini dengan sungguh-sungguh. Kenapa kok saya katakan jalani dengan sungguh-sungguh? Waktunya sebentar lagi, saudara-saudara. Sebentar lagi. Kumpulkan kekuatanmu yang tersisa ini untuk berjalan. Sebentar lagi. Sebab engkau akan memimpin. Kuat dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati. Ingat, hari ini setiap langkah kita diperintah Tuhan. Hati-hati. Karena kita juga punya keinginan daging. Dan sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Jalan terus. Jangan melihat ke kiri ke kanan. Lakukan kebenaran. Kuat dan teguhkan hatimu. Ini yang Tuhan mau sampaikan buat kita tempat ini. Kuat dan teguhkan hatimu. Sebentar lagi waktunya. Ayo, semangat. Tidak ada yang terlewatkan hari ini untuk menerima janji Tuhan. Ini yang saya mau katakan. Ayo, semangat. Kita semua adalah umat pilihan. Kita semua adalah pemenang. Lebih dari pemenang saat ini. Tuhan cuma mau katakan buat tempat orang-orang di tempat. Kuat dan teguhkan hatimu hari ini. Janji Allah hidup di dalamku, harapkan yang terbaik terjadi di dalam
Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Janji Allah di dalamku, harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu yang kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku.